Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa, terutama adik-adik di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Setelah minggu lalu kita belajar tentang indikator pembelajaran, jadi minggu ini kita lanjut pada penyusunan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini nantinya akan disusun berdasarkan indikator. Oleh karena itu, kita diharapkan telah menyusun indikator dengan benar dan tepat. Oke? Selamat menyimak. Tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Oke, jelas ini ya. Jadi, hal utama dalam sebuah pembelajaran itu adik-adik adalah indikator. Jadi indikator itu menggambarkan kegiatan guru dan siswa secara detail, secara rinci demi memenuhi kompetensi dasar. Itu saya sudah jelaskan kali lalu pada video kali lalu. Nah, dalam sebuah pembelajaran tentunya ada tujuan. Tujuan inilah yang nantinya yang harus kita capai. Kita melakukan segala kegiatan yang digambarkan oleh indikator itu demi tujuan pembelajaran. Begitu ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa sebuah RPP itu dimulai oleh kompetensi inti. Kemudian kompetensi inti diikuti oleh kompetensi dasar. Kompetensi inti dan kompetensi dasar kita ambil pada standar isi. Ya. Kemudian kita sebagai guru menyusun indikator pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar. Seperti yang saya jelaskan kali lalu bahwa kita harus menyusun indikator pembelajaran itu sesuai dengan tuntutan pada kompetensi dasar. Kompetensi apa yang harus dituntut? Yang harus dipenuhi? Kompetensi apa yang harus dipenuhi oleh guru dan siswa? Itu ya. Jadi, untuk memenuhi kompetensi dasar, maka kita melakukan berbagai kegiatan yang nantinya dibuat pada langkah-langkah pembelajaran. Tetapi, gambaran kegiatan ini yang dilakukan oleh guru dan siswa ini digambarkan pada indikator. Nah, indikator itu kita buat untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Paham ya? Jadi tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Tingkat kompetensi tertentu maksudnya apa? Tingkat kompetensi tertentu itu maksudnya tingkat kompetensi yang dituntut oleh kompetensi dasar. Jelas ya? Berikutnya. Tujuan pembelajaran bersifat gambaran perilaku yang diharapkan setelah siswa mengalami pembelajaran dengan kompetensi tertentu. Jadi, tujuan pembelajaran ini adalah gambaran secara umum yang kita inginkan setelah siswa mengikuti pembelajaran. Harapan kita setelah siswa mengikuti pembelajaran ini apa? Itu digambarkan pada tujuan pembelajaran. Berikut. Gagasan perlunya tujuan pembelajaran pertama kali dicetus oleh Skinner pada tahun 1950. Dan hingga sekarang penerapannya semakin meluas hampir di seluruh lembaga pendidikan di dunia termasuk di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah satu hal wajib ya pada rancangan pembelajaran dan harus ada serta harus dikuasai pembuatannya oleh guru dan juga calon guru, terutama guru SD. Berikut. Nah, ada syarat tujuan pembelajaran yang benar. Jadi tujuan pembelajaran itu tidak dibuat begitu saja, tidak dibuat asal-asal saja begitu ya, tapi memiliki syaratan. Ada tujuan pembelajaran yang benar, juga ada tujuan pembelajaran yang tidak benar. Tujuan pembelajaran yang benar itu ada syarat utamanya, hal-hal apa saja yang terdapat pada tujuan pembelajaran. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, adik-adik. Itu kita akan diarahkan untuk membuat tujuan pembelajaran yang benar. Akan tetapi, kunci utama dari sebuah tujuan pembelajaran yang benar adalah indikator yang benar. Kalau indikator benar, maka dengan sendirinya tujuan pembelajaran juga benar. Ingat bahwa indikator adalah hal utama dalam sebuah RPP. Itu. Mari kita lihat syarat tujuan pembelajaran yang benar. Syarat sebuah tujuan pembelajaran yang benar adalah adanya format A, B, C, D. Nah, format A, B, C, D nanti apa? Kita lihat bersama, oke? A ini artinya audiens atau siswa.
Jadi premis utama pengajaran adalah apa yang dilakukan siswa, bukan apa yang dilakukan oleh guru. Jadi dalam pembelajaran itu premis utamanya atau semua kegiatan itu diarahkan atau bermuara pada siswa, bukan pada guru. Jadi kita menjelaskan tujuan pembelajaran ini nantinya siswa itu mampu membuat apa. Setelah pembelajaran ini berlangsung, siswa mampu membuat apa. Bukan begini, setelah pembelajaran ini berlangsung, guru mampu membuat apa. Oke? Jadi syarat sebuah tujuan pembelajaran yang benar adalah adanya format ABCDA. Ini adalah audiens. Premis utama pengajaran adalah apa yang dilakukan siswa, bukan apa yang dilakukan oleh guru. Oke? Jadi tujuan pembelajaran ini bermuara pada siswa, bukan pada guru. Guru hanya membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Dengan apa? Dengan kegiatan pembelajaran. Paham ya? Berikutnya, pembelajaran paling mungkin terjadi bila siswa aktif. Ya, benar sekali. Jadi itulah sebabnya orang selalu mengatakan bahwa guru harus memotivasi siswa dan juga memfasilitasi siswa agar siswa itu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi semua pembelajaran itu akan baik apabila siswanya aktif. Kemudian, karena ketercapaian tujuan pembelajaran bergantung pada apa yang dilakukan siswa, maka tujuan pembelajaran mulai dengan menyatakan kemampuan siswa yang akan berubah. Oke, saya baca ulang ya supaya dipahami. Karena tercapainya tujuan pembelajaran bergantung pada apa yang dilakukan siswa, maka tujuan pembelajaran mulai dengan menyatakan kemampuan siswa, kemampuan siapa yang akan berubah. Nah, ya, maksud pernyataan ini begini. Tujuan pembelajaran ini tercapai itu kunci utamanya pada siswa itu. Apakah nanti tujuan pembelajaran itu tercapai? Ya, tergantung pada kegiatan siswanya. Apakah siswa itu benar-benar mengikuti pembelajaran sesuai dengan rancangan dari guru. Oleh karena itu, itulah sebabnya selalu saja orang menuntut agar guru itu kreatif. Guru itu harus kreatif. Guru harus mampu membuat siswanya aktif di kelas. Dengan begitu, kalau siswa aktif, maka pembelajaran itu bagus dan dengan mudah tujuan pembelajaran itu tercapai. Ya. Berikutnya, setelah A tadi siswa, B-nya behavior. Behavior adalah perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. Jadi, behavior ini tergambar pada kata kerja operasional yang sudah kita susun atau yang sudah kita pilih dalam menyusun indikator. Jadi, behavior ini atau kata kerja ini selalu ada di tujuan pembelajaran. Ya. Sekali lagi, kata kerja atau behavior ini adalah perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. Itu dalam bentuk kata kerja yang sudah kita pilih dalam menyusun indikator. Jadi kata kerja itu kita pakai lagi di tujuan pembelajaran. Inti tujuan pembelajaran adalah kata kerja yang mendeskripsikan kemampuan baru yang akan dimiliki audiens setelah pengajaran. Oke, jelas ini ya. Inti tujuan pembelajaran adalah kata kerja yang mendeskripsikan kemampuan baru. Artinya begini, pada saat kita menyusun indikator kali lalu adik-adik saya sudah jelaskan bahwa pada saat menyusun indikator kita harus memilih kata kerja yang operasional. Harus memilih kata kerja yang operasional. Kemudian kata kerja inilah yang nantinya menggambarkan kemampuan siswa setelah pembelajaran itu berlangsung. Misalkan begini, indikatornya misalkan indikatornya menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Maka di tujuannya itu siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi tujuan dari pembelajaran ini atau hal yang akan dicapai adalah siswa mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup itu. Itu ya. Jadi itulah sebabnya saya katakan bahwa memilih kata kerja operasional yang benar pada indikator akan memudahkan kita membuat langkah-langkah pembelajaran selanjutnya termasuk tujuan pembelajaran. Paham ini ya? Jelas bahwa kata kerja yang mendeskripsikan kemampuan baru
Maksudnya kata kerja yang mendeskripsikan kemampuan baru itu adalah kata kerja operasional yang kita pakai pada saat kita menyusun indikator. Oke, semoga paham. Berikut. Kata kerja mengarahkan perhatian guru jika kata kerja itu dinyatakan sebagai perilaku yang diamati. Nah, kalau kita menyusun indikator menggunakan kata kerja yang operasional, maka kita juga akan dimudahkan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Artinya dimudahkan apa? Dimudahkan itu untuk menentukan kata kerja yang nantinya bisa mengarahkan kita pada kegiatan pembelajaran. Begitu. Artinya begini, misalkan tadi kata kerja operasionalnya menjelaskan ya. Menjelaskan. Berarti nanti kita diarahkan, kita sebagai guru diarahkan kira-kira bagaimana caranya ya supaya siswa kita mampu menjelaskan. Begitu. Berikut. Kata kerja seperti mengetahui, memahami, mengapresiasi tidak disarankan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini karena kata kerja tersebut tak dapat diukur atau tidak dapat diamati atau tidak operasional ya. Jadi sekali lagi saya kembali pada penjelasan saya pada video kali lalu tentang cara membuat indikator itu, bahwa kita disarankan untuk tidak menggunakan kata-kata yang tidak operasional. Kata yang tidak operasional itu contohnya itu tadi kata mengetahui, kata memahami, kata mengapresiasi, karena ketiga kata itu tidak dapat diukur atau dapat dikatakan tidak operasional. Ya. Berikut. Kata-kata yang disarankan adalah kata-kata yang dapat diukur atau operasional. Misalkan menggunakan kata-kata operasional seperti pada tabel itu saya sudah pernah jelaskan ya. Saya pernah jelaskan atau saya pernah sajikan contoh-contoh kata kerja operasional baik ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Misalnya kata-kata yang operasional itu mendefinisikan, mengkategorikan, mendemonstrasikan. Nah, bagaimana supaya kita tahu ini kata kerja yang operasional, ini kata kerja yang tidak operasional. Nah, kata kerja yang operasional adalah kata kerja yang mampu, yang intinya itu, inti dari atau makna dari kata kerja itu bisa diwujudkan dalam sebuah perilaku. Misalnya, kata mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan ini kan bisa diwujudkan dalam sebuah perilaku kegiatan demonstrasi. Paham ya? Atau misalkan kata menjelaskan, misalnya menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Maka kegiatan menjelaskan itu terwujud, bisa dilakukan oleh siswa atau dapat diukur. Begitu. Dapat diukur, dapat dinilai. Begitu. Nah, kalau kata kerja yang tidak operasional, misalnya kata memahami, siswa memahami ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana itu perilaku yang menggambarkan memahami? Tidak ada kan? Itulah perbedaan dari kata kerja yang operasional dan kata kerja yang tidak operasional. Berikutnya, behavior atau kinerja yang dinyatakan dalam tujuan harus mencerminkan kemampuan dunia nyata yang dibutuhkan siswa, bukan pengetahuan untuk hasil tes semata. Ini jelas bahwa yang dibutuhkan, ingat bahwa kalian itu calon guru. Nah, hal paling penting yang kalian yang ada dalam benak kalian selama pembelajaran berlangsung itu adalah bukan tentang hasil tes siswa setelah mengikuti pembelajaran itu bagus, bukan. Tetapi pembentukan pengetahuan dan pembentukan keterampilan yang nantinya itu dimiliki oleh siswa. Oke? Bukan tentang tes. Bukan tentang ulangan, bukan tentang nilai-nilai, bukan ya, bukan tentang nilai ulangan, bukan tentang nilai hasil ujian akhir semester atau hasil ujian mid semester, bukan itu. Tetapi bagaimana kamu bisa membentuk pengetahuan dan keterampilan siswa, ya, sehingga itu dapat pembelajaran yang kamu jalankan itu, yang kamu pimpin di dalam kelas itu bisa bermakna bagi diri siswa atau dalam kehidupan siswa. Sekarang C, sudah kan tadi dalam sebuah tujuan pembelajaran itu ada A, B, C, dan D. Kita sudah belajar A dan B. A tadi audience, B tadi behavior. Sekarang C, condition. Persyaratan yang harus dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai.
Nah, syaratnya itu misalkan begini. Kita menuntut siswa untuk menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Siswa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup itu dalam kondisinya seperti apa? Apakah dia menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup itu secara berkelompok atau secara mandiri? Seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan condition, persyaratan yang harus dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Pernyataan tujuan harus memasukkan kondisi siswa saat melakukan kinerja yang dievaluasi. Contohnya, tanpa membuka buku, siswa dapat menyebutkan isi pasal 3 ayat 1 sampai 5. Jadi C-nya di sini adalah tanpa membuka buku. Oke. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu sudah digambarkan semua hal-hal yang nantinya itu bisa dilakukan oleh siswa setelah pembelajaran itu selesai. Begitu. Misalkan begini, pembelajaran kamu hari itu adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kamu mengharapkan bahwa setelah pembelajaran berlangsung, siswa bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup secara mandiri. Begitu, berarti di sini tujuannya itu siswa mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup secara mandiri dengan benar. Secara mandiri itulah yang dinyatakan dengan condition atau C di dalam sebuah tujuan pembelajaran. Paham ya? Berikutnya, setelah C ada D, yaitu degree, tingkat penampilan yang diterima, yang diharapkan. Nah, rumusan tujuan pembelajaran menunjukkan standar atau kriteria, yakni kriteria yang digunakan untuk menilai siswa. Kemudian, apa kriteria yang kita tuntut untuk menjalankan kegiatan pada indikator? Apakah dengan benar? Apakah dengan lengkap ataukah dengan baik? Nah, itulah yang dinyatakan dengan D tadi ya, tingkat penampilan yang diterima. Saya beri salah satu contoh di sini. Ini contoh tujuan pembelajaran yang benar. Siswa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup secara individu dengan benar. Jadi di sini A-nya itu siswa, audience, B behavior, menjelaskan. Jadi kata menjelaskan ini itu diambil dari kata kerja operasional yang ada di indikator. Lalu ciri-ciri makhluk hidup sebagai materi utama dan secara individu sebagai C dan dengan benar adalah degree. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat, saya ada contoh khusus ya, mulai dari KD, indikator dengan tujuan pembelajaran. Mari kita lihat bersama. Ini kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar ini mempraktikkan tentang cara mendemonstrasikan rangkaian listrik seri dan paralel secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Kemudian, indikator berdasarkan kompetensi dasar tersebut. Nah, indikator ini kemarin saya sudah pernah jelaskan di video tentang pembuatan indikator juga ya. Yang pertama, indikator berdasarkan KD tadi itu, indikator pertama menjelaskan pengertian rangkaian listrik. Ya, menjelaskan pengertian rangkaian listrik ini ambil dari C1 tingkat pengetahuan. Nah, di sini berdasarkan indikator ini, maka saya membuat tujuan pembelajaran begini. Siswa dapat menjelaskan pengertian rangkaian listrik secara mandiri di depan kelas dengan baik dan benar. Oke adik-adik, hal yang perlu kamu pahami adalah siswa kata di dalam tujuan pembelajaran harus selalu ada siswa atau audiensnya ya. Siswa dapat atau siswa mampu. Begitu. Siswa dapat, kemudian kata menjelaskan ini kamu ambil dari mana? Kata menjelaskan ambil dari indikator. Kata kerja operasional yang ada pada indikator. Kemudian pengertian rangkaian listrik. Pengertian rangkaian listrik itu kan materinya. Atau materinya itu juga kamu bisa copy paste dari indikator. Secara mandiri. Ini C-nya di depan kelas dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar adalah D-nya. Jadi menurut saya yang saya harapkan setelah anak-anak itu mengikuti pembelajaran tentang rangkaian listrik, saya mengharapkan siswa saya itu bisa menjelaskan pengertian rangkaian listrik itu masing-masing atau secara mandiri di depan kelas dengan baik dan benar. Artinya begini, apa yang ada dalam benak kita
Setelah pembelajaran itu selesai, maka itulah yang kita tulis dalam tujuan pembelajaran. Tapi ingat bahwa tujuan pembelajaran itu benar apabila kita menyusun indikator dengan benar. Jadi dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran itu tidaklah sulit adik-adik. Tidak sulit ya. Karena apa? Kunci utamanya tadi di indikator. Ingat bahwa kita hanya tinggal menambahkan siswa dapat. Kemudian menjelaskan pengertian listrik, kita tinggal copy paste dari indikator. Kemudian kita hanya memikirkan C-nya apa? Apakah secara mandiri, apakah secara secara berkelompok. Kemudian D-nya gampang sekali, apakah dengan baik, dengan benar, dengan tepat dan sebagainya, ya. Sekarang indikator 2 kita lihat. Indikator 2 berdasarkan KD tadi itu ya, menjelaskan jenis-jenis rangkaian listrik. Menjelaskan jenis-jenis rangkaian listrik. Nah, di sini itu kita lihat bersama. Tujuan pembelajarannya itu secara mandiri dimulai dengan C. Ingat bahwa untuk urutan ABCD-nya ini adik-adik boleh boleh bergantian ya. Intinya tetap logis. Kita lihat yang kedua, ini model lain lagi. Secara mandiri siswa dapat menjelaskan jenis-jenis rangkaian listrik di depan kelas dengan tepat. Jadi secara mandirinya itu C. Kemudian siswa sebagai A menjelaskan sebagai B dan dengan tepat itu sebagai D. Ya, paham ya? Kita lihat indikator 3 dengan tujuan pembelajaran yang ketiga. Indikatornya memilih alat dan bahan untuk membuat rangkaian listrik. Memilih alat dan bahan. Ingat bahwa kalau memilih alat dan bahan untuk membuat rangkaian listrik, tidak mungkin siswa itu memilihnya sendiri ya kan. Yang pasti guru kan sudah membagi kelompok di dalam kelas. Jadi mereka secara berkelompok memilih alat dan bahan untuk membuat rangkaian listrik. Ingat bahwa rangkaian listrik untuk level siswa SD itu tidak mungkin mereka membuatnya secara mandiri atau secara individu, yang pasti mereka secara berkelompok. Oleh karena itu C-nya di sini adalah secara berkelompok, siswa dapat memilih alat dan bahan untuk membuat rangkaian listrik dengan tepat. Jadi kita harapkan siswa kita itu memilih alat dan bahan untuk membuat rangkaian listrik itu pilih bahan yang tepat, jangan sampai salah. Itu ya. Jadi di sini C-nya secara berkelompok, A-nya siswa memilih B dan dengan tepat adalah D. Oke, berikut. Indikator berikut, merancang rangkaian listrik. Merancang rangkaian listrik. Nah, secara berkelompok seperti ini juga kita pikirkan, apakah secara individu atau kelompok? Tidak mungkin ya, anak-anak level SD itu mereka merancang rangkaian listrik itu secara mandiri, itu tidak mungkin. Pasti mereka secara berkelompok. Jadi secara berkelompok siswa dapat merancang rangkaian listrik dengan benar. Kemudian berikutnya, setelah mereka merancang rangkaian listrik, maka mereka mendemonstrasikannya di depan kelas. Berarti ini juga yang pasti secara berkelompok ya. Siswa dapat mendemonstrasikan cara merangkai listrik dengan baik dan benar di depan kelas secara berkelompok ya. Di sini kayaknya saya lupa masukkan C-nya. Gitu. Yang pasti di sini mereka mendemonstrasikannya secara berkelompok. Oke, itu dia adik-adik. Jadi saya berharap kalian bisa menyusun tujuan pembelajaran kalian berdasarkan indikator yang kamu susun. Nah, indikator yang kamu susun itu diharapkan bisa disusun dengan benar dengan menggunakan kata kerja operasional dan berdasarkan kompetensi dasar. Lalu ada catatan di sini adalah rumusan dalam membuat tujuan pembelajaran, rumusan ABCD tidak selalu berurutan, namun rumusannya harus tetap logis ya. Oke, tugas berikutnya, buatlah tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar dan indikator yang telah kalian susun, seperti contoh yang saya buat tadi ya. Jadi yang pasti beda setiap orang karena kamu sudah memilih, kamu sudah dibagikan kompetensi dasar masing-masing yang berbeda. Jadi yang pasti indikatornya berbeda dan juga tujuan pembelajaran kalian juga akan berbeda. Buatlah dengan baik dan benar. Kemudian sekian dan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat, dan kalau ada yang tidak dipahami silahkan bertanya ya adik-adik. Selamat bertemu kembali pada video selanjutnya nanti ya. Oke, terima kasih.